Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 pada hari ini membahas tema yaitu anjak piutang. Di sini saya selaku pemateri pertama, saya Melisa Nur Safitri dengan NIM 118222058 akan menjelaskan tentang pengertian anjak piutang. Baiklah, anjak piutang adalah perpindahan piutang atau perjanjian yang mendasari perpindahan tagihan sejumlah piutang kepada pihak lain. Anjak piutang atau factoring merupakan suatu usaha pembiayaan dalam bentuk pembelian atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan dalam jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam negeri maupun luar negeri. Secara konvensional, anjak piutang atau factoring dapat didefinisikan sebagai kontrak yang dimana perusahaan anjak piutang menyediakan jasa, yaitu antara lain jasa pembiayaan, jasa pembukaan, jasa penagihan piutang, jasa perlindungan terhadap resiko kredit, dan untuk itu klien berkewajiban kepada perusahaan anjak piutang secara terus-menerus menjual atau menjaminkan piutang yang berasal dari penjualan barang-barang atau pemberian jasa. Baiklah, saya akan lanjutkan lagi pembahasan yaitu kegiatan anjak piutang. Kegiatan utama perusahaan anjak piutang adalah mengambil alih perusahaan piutang dagang perusahaan-perusahaan lain atas dasar tanggung jawab tertentu sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam kesepakatan dengan pihak kreditor atau pihak yang memiliki hutang. Kegiatan perusahaan anjak piutang telah diatur dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor 1251 K besar M besar K huruf besar 013-1988 pada tanggal 20 Desember 1988. Berdasarkan surat keputusan Menteri Keuangan tersebut dapat disimpulkan bahwa kegiatan perusahaan anjak piutang meliputi kegiatan antara lain pengembalian tagihan suatu perusahaan dengan fase tertentu, pembelian piutang suatu perusahaan dalam suatu transaksi perdagangan dengan harga yang sesuai dengan kesepakatan, mengelola suatu penjualan kredit suatu perusahaan, artinya perusahaan pihak anjak piutang dapat mengelola kegiatan administrasi kredit suatu perusahaan sesuai dengan kesepakatan bersama. Baiklah, itulah tadi penyampaian dari saya. Akan dilanjutkan lagi dari pemateri kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya sebagai pemateri kedua, Diah Ramawati, akan melanjutkan pemaparan materi mengenai siapa saja yang terlibat di dalam anjak piutang dan fasilitas apa saja yang diberikan. Dalam transaksi perusahaan anjak piutang terdapat 3 pihak yang saling berkepentingan, di mana tanpa keterlibatan 3 pihak tersebut maka perusahaan anjak piutang tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Yang pertama yaitu perusahaan anjak piutang atau yang kita sebut factory, merupakan perusahaan yang akan mengambil alih atau dikelola piutang atau penjualan kredit debiturnya. Yang kedua yaitu klien, merupakan perusahaan yang menjual piutang dagang jangka pendek kepada perusahaan pembiayaan, seperti menyerahkan tagihannya untuk ditagih atau dikelola atau diambil alih dengan cara dikelola atau dibeli sesuai dengan perjanjian dan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Yang ketiga yaitu nasabah
atau yang biasa kita sebut dengan debitur, merupakan pihak yang mempunyai masalah atau piutang kepada kreditur atau klien. Selanjutnya, fasilitas apa saja yang akan diberikan. Adapun fasilitas-fasilitas yang diberikan anjak piutang adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu berdasarkan pemberitahuan. Yang pertama, disclosed, yaitu fasilitas penagihan piutang dengan sepengetahuan debitur. Maksudnya, kreditur itu memberitahukan dahulu waktu bahwa hak penagihan telah dipindah tangankan kepada perusahaan anjak piutang. Yang kedua yaitu undisclosed, dalam penagihannya tanpa sepengetahuan si debitur, di mana yang pertama itu diketahui oleh debitur, yang kedua sebaliknya itu tidak diketahui oleh debitur, kecuali jika ada pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dibuat oleh perusahaan anjak piutang mengandung suatu risiko. Kemudian yang berdasarkan tanggung jawab, yaitu with recourse, yaitu penanggungan risiko kredit oleh klien jika debitur tidak mampu untuk melunasi segala kewajibannya dan perusahaan anjak piutang akan mengembalikan tanggung jawabnya ke penagihannya. Dalam hal ini, si debitur tidak mampu untuk melunasi segala kewajibannya, maka risiko kredit tersebut menjadi tanggung jawab pihak si kreditor dan pihak anjak piutang mengembalikan tanggung jawab penagihannya. Yang kedua, yang berdasarkan tanggung jawab yaitu without recourse, yaitu penanggungan risiko kredit oleh perusahaan anjak piutang sepenuhnya. Kemudian berdasarkan pelanggaran. Berdasarkan pelanggaran ini diantaranya full service factoring, yaitu pemberian semua jenis jasa anjak piutang baik dalam jasa pembiayaan maupun jasa non pembiayaan oleh perusahaan anjak piutang. Yang kedua yaitu recourse factoring, yaitu pemberian hampir semua jasa anjak piutang kecuali protektif terhadap risiko kredit yang tidak terbayar tagihannya. Yang ketiga yaitu bulk factoring, yaitu pemberian jasa hanya berupa fasilitas saja, jasa pembiayaan dan pemberitahuan jatuh tempo pada debitur, yaitu kemudian yang keempat maturi factoring, yaitu pemberian jasa dalam bentuk perlindungan kredit yang meliputi pengurusan atau atas penjualan, penagihan dari debitur dan perlindungan atas piutang tanpa ada jasa pembiayaan. Kemudian berdasarkan wilayah. Yang pertama yaitu domestic factoring, yaitu perusahaan anjak piutang yang hanya beroperasi di wilayah Indonesia. Kemudian international factoring, perusahaan anjak piutang yang kegiatannya dapat dilakukan antar negara, yang tidak hanya dilakukan di dalam negara Indonesia. Ini saya pemateri ketiga akan melanjutkan mengenai jasa-jasa dan biaya yang diberikan. Adapun jasa-jasa yang dilakukan oleh perusahaan anjak piutang adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu jasa pembiayaan. Dalam hal jasa pembiayaan, perusahaan anjak piutang melakukan pembayaran di muka kepada kreditor yang besarannya tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak. Kontrak dalam perjanjian dapat dibuat berdasarkan without resource. Dalam hal ini, besarnya pembiayaan yang dilakukan sekitar 60-80% dari total piutang setelah dilakukan kontrak dan penyerahan bukti-bukti penjualan. Yang kedua yaitu jasa non pembiayaan. Dalam jasa non pembiayaan, kegiatan yang dilakukan meliputi pemberian jasa, pengelolaan administrasi kredit. Biasanya kegiatan jasa ini meliputi beberapa bagian. Yang pertama yaitu analisis kelayakan. Yang kedua, melakukan administrasi kredit. Ketiga, pengawasan terhadap kredit termasuk pengendaliannya.
Yang keempat yaitu perlindungan terhadap resiko suatu kredit. Selanjutnya yaitu keuntungan anjak piutang. Keterlibatan berbagai pihak dalam kegiatan anjak piutang akan memberikan atau memperoleh keuntungan bagi masing-masing pihak yang terlibat, baik perusahaan anjak piutang, kreditur, maupun debitur. Berikut ini adalah beberapa keuntungan anjak piutang. Keuntungan anjak piutang bagi perusahaan anjak piutang antara lain, yang pertama yaitu memperoleh keuntungan berupa fee dan biaya administrasi. Yang kedua yaitu membantu menyelesaikan pertikaian di antara kreditur dan debitur. 3. Membantu manajemen pihak kreditur dalam penyelenggaraan kredit. Selanjutnya keuntungan anjak piutang bagi kreditur atau klien antara lain. Yang pertama mengurangi resiko kerugian dengan tertagihnya piutangnya. Yang kedua, memperbaiki sistem administrasi yang semrawut. Yang ketiga, memperlancar kegiatan usaha. Dengan ditagihnya piutang oleh perusahaan anjak piutang, kreditur dapat berkonsentrasi ke usaha lainnya. Keuntungan anjak piutang bagi debitur adalah memberikan motivasi kepada debitur untuk segera membayar utangnya secara cepat. Karena adanya rasa malu, sehingga debitur berusaha sekuat tenaga untuk segera membayar utangnya dengan berbagai cara. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.